Berarti 40-an ini sekitar 10 tahun Sebenarnya yang lalu gini, ya? kita umur 40 tahun, itu kita harus udah pakai kacamata baca. Pakai +1. Ya. Kenapa harus? Iya, memang udah diprogram sama Tuhan kita. Kalau belum ada keluhan juga tetap sebaiknya pakai. Enggak sih, cuma umur 40 itu udah mulai itu baca sampo udah mundur-mundur ke belakang gini. Ngapain baca sampo, Dok? Ya kan kecil-kecil tulisannya tuh. Iya, ngapain dibaca? Iya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kepada para teman-teman di luar sana. Selamat menonton di acara Senang Ngobrol. Gue lupa lagi deh, kita biasa manggil mereka tuh apa ya? Karyawan dan karyawati atau SK Family. Terserah lu mau nyebut diri lu apa, karena kita adalah channel yang gak peduli manggil audiensnya apa. Terserah. Hari ini bintang tamu gue juga bintang tamu yang sangat menarik. Karena memiliki begitu banyak predikat di namanya ya. Dari dokter, kemudian pemain film, penulis buku, nyaksologi master, Bapak Ferdi Rifa Hamzah. Selamat sore, Pak Ferdi. Ini kita take-nya sore ya? Ada special effect, gitu nggak ada. Ini kita udah jelas, nggak ada yang nonton. Ini ntar kameranya kalau bisa diputar, ini ruangannya cuma 2x2. Oh gitu. Kayak kos-kosan, taulah, ngerti lah gitu ya. Ya. Kayak kuburan couple. Iya. Terima kasih sudah diundang kemari loh, Dwika. Ya, betul. Saya juga berterima kasih. Dengan demikian berakhir sudah episode enggak. Iya. Oke, jadi Dokter Rifa ini kita kenal dari berapa lama, Dok? Lama banget. 7 tahun ada kali. Nggak salah, Ibu Kartini masih Ibu Kartini masih belum menulis jadi buku. ibu. Namanya masih anak kita Kartini. Iya. Bercanda ya. Bercanda, ya ampun, maaf. Enggak, kita dari 2000, kayaknya pertama ngobrol tuh 2010-an. Nah, kita stand up. Enggak, sebelum itu juga kita udah ketemu, Enggak. kenal. Kita kenal yang di stand up. Twitter. Pokoknya begitu Twitter lagi booming 2009 2010 itu kita udah ini. Lu itu masih nyanyi dan lu punya CD dan gue beli CD lu. Oh iya. Iya. Benar. Iya. Tapi itu 2012 sih, Dok. Oh gitu ya. Iya. Lebih belakangan justru. Malum lah, sudah tua. Kita kenal di stand up Bandung 2011. 2011 ya. Yes. Oke. Mudah-mudahan lah ya itu benar. Benar, pasti benar. Karena saya ingat Anda di situ masih pakai jok. Silakan Ci, maksudnya Ci, ya. Iya. Gimana caranya kalau jualan mata? Jualan mata, jualan jasa dokter mata di Mangga 2. Ya, bayangin aja. Bukan. Gua baru tamat jadi dokter mata, baru pertama kali lah praktek jadi dokter mata. Nggak ada orang. Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau datang. Jadi aku terpaksa ke depan poli, langsung bilang, boleh dokter matanya, Ci, gitu ya. Periksa kanan, gratis kiri, Ci, boleh. Masuk dulu, Ci, gitu ya. Mata kapel, nggak ada ya mata kapel gimana? Kaos kapel itu ya? Kaos. Oke. Kaos berarti yang sebelum jadi dokter kan ya? Hah? Kaos tuh yang sebelum jadi dokter. Koas. Oh ya, oke. Ya, Kan itu yang sering gue. Koas yang buat gue tulis-tulis. Iya. Koas. Oke. Oke. Sip. Oke, Dok. Bismillah. Dok, gini, kenapa gue ngundang lu ke sini sebenarnya kan karena bintang tamu lain nggak mau ya gitu. Nggak. Kenapa diundang kan sebenarnya karena gue suka banget ngobrol sama orang-orang yang menurut gue tuh ceritanya menarik lah. Gitu. Ceritanya menarik dan kayaknya it's safe to say for me gitu ya, lu salah satu orang yang kalau gua ngobrol tuh setiap kali ngobrol selalu ada discovery baru. Ada hal-hal baru yang gua tahu tentang lu, kayak kemarin gua tiba-tiba datang ke Gading kan, tempat lu, terus kayak, "Dwik, aku jualan bandrek." Wow, oke gitu. Sebelumnya, "Dwik, aku jualan susu apa? Iya. Susu jahe apa? Iya, pokoknya gitulah. Iya, terus ada aja yang gua jual. Ntar lagi tiba-tiba harga diri gua jual juga. Dia sering tiba-tiba telepon gua malam-malam terus nanya gitu kayak, "Dwik, aku tuh lagi mau bikin ini, kok bisa bikinin logonya nggak?" Buset, gua bilang, kalah gue anehnya tuh. Maksudnya ada, karena kalau gue memang di bidang yang kreatif, terus masih merintis gitu. Lo kan udah matang kan gitu. Sebagai dokter udah sampai S3 kan ya? Belum. S2 spesialis, subspesialis. Udah sampai dalam banget konsultan Cie. Ya, konsultan. Langsung flexing di sini. Jadi maksudnya kayak udah saklek gitu, terus tiba-tiba, "Duit, aku lagi mau bikin." Aku inget kalau tuh telepon, "Duit, aku lagi mau bikin animasi." Iya. Kira-kira gimana ya? Tiba-tiba kita ngobrol logo animasi, terus judulnya mau apa? Akhirnya keluarlah Cado-Cado dikartunin. Ya kan? Iya. Jadi kayak, apa sih sebenarnya? Banyak yang bilang ya, termasuk suster-suster di rumah sakit gue, dibilangnya dokter mata cuma hobi katanya gitu. Suster-susternya Dokter Rifa cantik semua by the way. Iya. Sangat cantik. Luar biasa. Ya. Okay.
Ya itu dibilang dokter mata cuma hobi. Ya enggak lah, ya udah capek-capek sekolah, udah capek-capek ujian dan lain-lain. Masa dokter mata cuma hobi? Oke. Enggak dong. Oke, boleh flexing lagi sedikit. Nah, boleh, Jadi boleh. kan aku kalau nggak salah ingat, kalau gua nggak salah ingat lo kan S1 dokternya itu di Medan. Medan, USU. Terus? USU. Enggak. Justru gue bukan di USU. UISU. Ah, Terus ah. ngambil spesialis mata. Mm-mm. Kemudian sempat ke Jepang itu untuk Waktu gue ke Jepang itu gue 1 tahun lebih subspesialis retina. Jadi Retina. retina. Tina yang diulang-ulang. Retina. Bukan ya? berkaitan dengan Tina. RE.2 Tina. Retina. Ya, Bukan, Tinanya bukan, kita bukan. bicara Tina Turner ya. Enggak. Jadi gue subspesialis di sana. Jadi subnya lagi gitu. Mata itu banyak banget. Mata juling ada dokternya sendiri, mata anak ada dokternya sendiri, semua. Berarti kalau mata Glaukoma anak juling ada. berdua. Iya, Mata jadi anak sama iya, mata juling. iya. Jadi mata anak sama mata juling itu memang Tapi couple mereka. kabarnya lagi mau balik lagi ke Jepang buat sub-sub spesialis khusus retina kiri, bener ya? Yang kiri Enggak, doang nih. enggak, Retina enggak. Dexter berarti. Enggak boleh. Oh, bukan. Kiri, sinister. Sorry. Iya. Lupa. Gitu. Oke. Iya. Tapi memang maksudnya ketika ngomong sebagai dokter mata ini kan udah gue sebut aja nggak apa-apa lah ya. Sudah lumayan berapa belas tahun ya? 12 ya. 12 tahun di JSC 12 13 ya? tahun. Enggak. Gue tamat itu 2008. 2008 udah berapa sih? 14 tahun. 14 tahun ya. 2008 tuh Tamat jadi dokter mata. Oh, saya baru masuk kampus tuh. Nah makanya gue udah jadi dokter mata tuh, gila nggak betapa ancientnya gue, Iya, gitu iya. ya. Jadi yang makanya emang gue mendirikan kalau piramid, tadi, gue kan. kalau lu nyari gue, lu ambil kuas untuk fosil aja. Oh iya. Wah, itu riva Iya, gitu. iya. Ya gitu. Jadi Ini joke om proof ya. Ini joke om proof. Tadi lu nanya apa? Enggak, ya? gue nanya. Maaf, gue Dari awal harus kan minum berarti ini sekarang kan di kayaknya. JSC. Sebelumnya sempat Oh di ya, tempat gue lain. dulu sebelumnya begitu tamat di FKUI ya, terus gue Saya di suka FKUI gue ulang lagi ya, Iya. itu 2008 dan gue di Sleepy dulu, sama di Siloam. Oh, oke. Klinik mata. Klinik mata Lasik di Sleepy, di Siloam gue jadi dokter mata General Ophthalmology. General namanya. Ophthalmology ya. Jadi ya Oke. semuanya. Berapa tahun sih dok total berkuliahnya waktu itu? Sampai praktek pertama? Gue masuk 2003. Oke. Tiga kayaknya udah mau habis 2003 deh ya. 4, 5, 6, 7, 4 tahunan lah. Dan itu langsung bisa praktek? Iyalah, Oke. lo praktek dokter mata. Oke. Kalau udah lulus. Dok, kalau kita ngomong profesi dokter mata, ini kan sebenarnya kayak apa ya? Sesuatu yang mungkin bisa dibilang ada masanya akhirnya orang tuh mau tidak mau bertemu, mau tidak mau gitu. Gue inget kayak gue pertama kali ke dokter mata tuh kelas 3. Itu pun gara-garanya minus. Dan itu pun pertama kalinya itu adalah di optik. Ngecek mata, kena minus, terus gue ngerasa pusing-pusing, akhirnya ke dokter mata. Pusing-pusing bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Malaysia kan, Iya, putar-putar. putar-putar. Udah, ya. Bahasa Medan juga gitu loh, pusing-pusing. Iya. Yuk kita Kan pusing-pusing Melayu. yuk. Ya, oke. Oh ya, lanjut. Gue nggak tahu mesti jawab apa. Nah, terus umur 4 tahun loh, umur SD. Ya, kelas 2 SD, kelas 3 SD kayaknya. Terus akhirnya ke dokter mata. Dan buat gue saat itu, dokter mata ini pengalaman yang mengerikan. Kenapa? Dokter mata tuh nggak punya suntik loh, nggak pernah nyuntik, nggak pernah. Ya kalau kecuali kalau sakit retina ya bisa gue suntik. Iya harus suntik kan. Nah tapi nggak Enggak, ada karena yang gue lihat mungkin waktu itu gue datang ke tempat yang atau di waktu yang salah kali serem ya. gitu ya. Karena yang gue lihat tuh orang yang udah pakai penutup mata, tapi bukan Captain Hook, ya kan. Udah ngelihat orang-orang yang ada yang matanya bengkak kayak gitu-gitu. Jadi langsung in your face gitu langsung, ya. Iya, langsung depan kepala gue gitu. gitu Terus ya. terus kayak Serem di kepala gue saat itu adalah orang pakai kacamata tuh quote unquote sorry ya cacat. Gitu. Kayak di kepala saya saat itu seperti itu. Nah, Enggak. Terus? sebenarnya kalau dari perspektifmu sebagai dokter ya, ini di luar perspektif marketing di mana Anda ingin mencari sebanyak mungkin pasien kan. Tapi menurut lu tuh orang harusnya meriksa mata tuh sesering apa sih? Kalau gigi kan ada dibilang 6 bulan 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali. Mata juga? Mata juga 6 bulan sekali ya. Sebaiknya diperiksa apalagi orang-orang yang mempunyai mata minus. Gitu. Jadi itu harus diperiksa sampai ke retinanya. Gitu. Karena Kenapa tuh? kalau misalnya
orang mostly ya di atas -3 misalnya, ya, di bawah -3 juga bisa kena. Cuma mostly di atas -3 retinanya tipis. Oh. Retina tipis itu tidak ada keluhan pasiennya. Biasa aja gitu. Tidak Sampai terasa lah ya, akhirnya yang terlambat. tipis itu robek. Terlambat udah. Robek terus kelihatan kayak ada floaters, bayang-bayang. Tapi bukan bayang-bayang mantan, ya. Bayang-bayang terbang-terbang gitu ya. Jadi bukan gimana gitu ya. Jadi terbang-terbang gitu. Nah, takutnya itu adalah darah bisa. Oke. Ya gitu. Oke, Jadi oke. wah kalau robek dibiarin ya, bahkan dalam waktu hari aja itu bisa lepas semua saraf matanya. Jadi kayak wallpaper ngeletek. Ya, saya pernah dengar. Nah, itu jadi itu bahaya banget, bisa Oke. menimbulkan kebutaan permanen. Jadi emang harus diperiksa. Harus diperiksa. Terutama minusnya tinggi. Wah, saya baru Bahkan lewat minusnya lagi tinggi, 3 ya harus minusnya. dicek retinanya. Saya baru lewat lagi 4 lagi sekarang. Periksa sama saya aja ya. Gampang. Ah, Soalnya oke. saya kalau periksa sama dokter Riva, Aku tanya suster dulu ya. Halo, suster. Tolong Dwika Enggak di dong. ini ya. enggak dong. Bukan ya? Kartu JEC gue udah kemana ya? Nanti bisa lah. Sekarang udah di digital. Bisa gampang digital. Dok. Lu gini aja nanti. Oh, ada. Dicek. Langsung Dwika, Gitu Dwika, ya. Dwika Iya. gitu. Dok, Belum tapi gini. bayar gitu. Udah, Oke. Udah. Udah ya. Udah. Gue mikir dulu. Udah bayar kok. Kartu kreditnya udah dibayar belum? udah kayaknya udah. Dok, gini. Aku kelima suster agak udah kelamaan. When was the first time Hmm. lo mutusin mau jadi dokter mata sih? Karena keluarga lo bukan dokter. kan? Bukan. Keluarga gue bukan dokter. Almarhum bapak gue preman, ya. Sama sekali nggak ada hubungannya sama dokter. Bahkan waktu pertama kali gue jadi dokter, gue beli buku tebal, gitu ya. Terus tiba-tiba besoknya gue beli buku tebal satu lagi. Almarhum bokap gue bilang gini, ngapain beli lagi buku? Buku yang itu aja belum selesai kamu baca, katanya. Gimana caranya baca buku kamus kedokteran selesai, baru gue baca buku fisiologi, Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itulah saking bokap gue tuh nggak tahu menau tentang medis gitu. Mungkin bokap lo tipe yang ini, Dok. Kalau gigi satu belum habis jangan ganti gigi dua. mungkin. Almarhum. Gitu. Nah gitu, jadi Bercanda, sama sekali papahnya. Saya Nggak, bercanda. dia tukang bercanda kok, Iya, iya. almarhum. Jadi sama sekali nggak ada lah dari dunia kedokteran, kecuali om gue juga ada. Kakek gue ada dokter. Nah, Cuma kenapa akhirnya milih dokter mata? Nah, sorry, dokter dulu deh. Karena sebenarnya gue inget nonton di film Cado-Cado 2016 ya kalau nggak salah. Di mana dokter Riva diperankan oleh Adipati Dolken. Iya, Terlihat betul, sekali betul. kemiripannya bukan? Oh iya, kan? Terlihat KW sekali. 12 ya. Ya, meskipun sekarang lebih mirip Sultan Jorgi ya. Tapi ya, Siapa itu? enggak, Dok. Kenapa di situ kan diceritakannya seolah-olah kayak Gue memang ngikutin cewek ya, di situ ya. Karena ada cewek Nah, yang itu kan film bener aja nggak ya. sih? Enggak, itu kan film aja ya. Jadi gue sebenarnya masuk dokter karena gue suka biologi. Di SMA gue benci banget yang namanya kimia, fisika, matematika. Tapi biologi suka. Biologi suka banget. Kenapa? Ya enak aja gitu, enjoy aja kalau baca biologi atau mempelajari tentang sel, DNA, bla bla bla. Menyenangkan bagi gue daripada disuruh mengukur benang yang basah kena minyak gitu ya. Berapa ini. Aduh, langsung aku teriak Daripada gitu. ditanya, Buat apa gunanya gitu kan. Jadi aku ya pemikiran zaman dulu ya. Iya. Ya jadi waktu gue kecil gitu. Jadi gue lebih milih biologi karena menurut gue ya ini penting banget gitu. Dan mungkin juga gue terinspirasi dari mungkin om gue juga ada yang dokter ya. Dokter kan? apa, Dok, kalau boleh tahu? Anestesi, bius. ada yang dokter anak gitu ya. Terus wah seru juga ya gitu ya. Jadi akhirnya gue masuk kedokteran gitu. Kenapa gue jadi dokter mata? Satu, gue nggak suka banyak darah. Oke. Begitu waktu gue koas ngelihat darah banyak pasien-pasien bedah atau kandungan, gue panik. Kalau ngeliat darah banyak banget, apa ini gitu, banyak banget gitu ya. Satu, gue nggak suka darah. Kalau mata, darahnya nggak gitu banyak, kecuali kalau mata subspesialis tumor atau rekonstruksi. Yang memang perlu operasi mayor lah ya. Ya gitu. Jadi gue nggak ke situ gitu. Yang kedua, gue nggak suka bau. Gue kalau udah ada bau-bau yang agak-agak menyengat, konsentrasi gue buyar. Jujur aja gitu. Maksudnya kayak misalnya kalau di organ dalam atau sebagainya, Ya kalau ada gitu, kerusakan, ada menimbulkan kerusakan, menimbulkan infeksi bau, yang parah, jadi apa gitu. jadi gue kayaknya kurang cocok ke situ gitu. Walaupun jadi dokter harus tahan semua kan. Bener. Gitu. Makanya gue nggak pernah mau jadi dokter karena gue
tangan gue kebaret, ada darahnya aja, kayaknya gue lebih mungkin pingsan karena ngelihat daripada gitu pingsan ya? karena hilang darah. Iya gitu, makanya Iya. gue nggak gitu terlalu suka, jadi akhirnya gue memilih mata. Dan satu lagi, gue suka teknologinya, canggih. Ilmu mata itu, lu nggak ngikutin sebentar aja, udah langsung lu hilang. ketinggalan zaman gitu. Lu udah Kayak Sidul berarti ya? Ya, Iya, ketinggalan zaman. tapi dia anak dokter mata, anak Betawi, Betawi dia kan? asli. Ah, Iya, ya ini iya. dokter Anak mata. preman Medan. Iya, Iya, iya. iya. Gitu, jadi harus ngikutin gitu. Dan gue suka kerja di mikroskop. Oh. Gue Oke. suka. Dok, sorry sebelumnya gitu. Tapi kalau gue lihat sebenarnya kan lo lebih nyambungnya kalau seperti itu mikrobiologi. Gue suka mikrobiologi. Kenapa akhirnya milih dokter? Tapi gue suka ketemu pasien, gue suka ngobrol. Oh, jadi Gua nggak suka mau ngobrol bercanda sama bakteri lah sama ya? pasien. Gue nggak mungkin sama E. coli. iya. Lu coli aja ya gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ya gitu kan nggak bisa. Nggak apa-apa, gitu kita ya. nggak sensor. Anda pengen ngomong coli kan? Oh, iya, Nggak enggak, apa-apa. enggak. Iya, oke. Gitu, jadi gue nggak Iya, bisa iya. gitu ya. Jadi gue harus ketemu sama orang dan gue suka tindakan juga, gue suka ya gitulah. Dan waktu masuk koas mata lebih-lebih gitu, kayak ada nenek-nenek gitu ya, abis dioperasi terus bilang sama dokternya, waktu itu gue masih koas kan, jadi di belakang-belakang gitu. Wah dokter terima kasih, akhirnya saya bisa baca Quran lagi gitu, langsung Iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Jadi akhirnya gue memutuskan kayaknya enak nih dokter mata nih, dan alatnya canggih-canggih, terus kecil gitu ya, tapi rumitnya luar biasa. Karena Tanya aja permainan- koas, kalau udah koas mata itu menjadi nightmare bagi mereka karena mereka nggak nyangka, mereka menyangka bahwa mata itu cuma periksa-periksa minus, katarak, udah gitu aja. Padahal, waduh, cuma satu lagi tambahannya udah. Enggak deh, enggak banyak maksudnya. Enggak kan katarak, minus, Sama glaukoma, plus. ada plus. Karena sama plus. Enggak lah, banyak banget. Soalnya emang iya sih Dok, kayak apa salah satu yang mungkin bisa dibilang lo tuh salah satu yang memperkenalkan kata lasik di hidup gua. Oh iya. Salah satu gitu. Karena dulu gua Iya. dengar kata lasik tuh mungkin cuma di acara musik TV ya, tetap lasik Oh gitu. iya, Jadi, iya gitu. Ada itunya juga jargonnya kan? apa tuh? Lasik, asik Oke. gitu kan. Ya. Oke. Ya, jadi lagu anak-anak paling asik. Anyway, bercanda mulu gua kalau ngobrol sama lu. Enggak, soalnya padahal biasa gua orangnya serius loh, Dok. Pendiam, Serius lu? serius. Nggak Cuma pernah nama lu gua liat doang lu pendiam. ngomong. Iya, Terus? iya. Jadi dan maksudnya lasik itu kan sebenarnya it's like cuman sekian milimeter, sentimeter hitungannya. Goresannya itu hanya sekian tapi Mikron. mikron kan ya gitu. Kita udah bermain dengan mikron. Mikron tuh 1/10 mili gitu, Iya, kecil makanya. sekali. Dan memang kalau kita ngomong teknologi ya gila-gilaan sih ya gitu ya mungkin ya. Oke. Dok, jadi mungkin nggak perlu dijawab lagi tadi sebenarnya the moment you know you want to be an ophthalmologist sebenarnya ketika lo ngelihat efeknya bisa sebesar itu gitu ya. Ada yang bilang bisa baca Quran lagi misalkan Iya. dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih, bukan pernah nggak sih, inget nggak sih Dok pasien pertamamu? Oh. Saya tahu ini kan udah lama banget ya, udah, tapi masih inget. Wow. Pasien pertama aku kalau nggak salah, gue ingat gue baru pertama kali praktek di sebuah klinik kecil di daerah Kelapa Gading. Oke. Tapi klinik dokter mata kan ya? Klinik Oh, ya. dokter mata, gue poli mata itu. Gue meriksa kalau nggak salah seorang perempuan dengan gangguan dia pakai kontak lens terus kelamaan pakai, akhirnya korneanya luka. Gue ingat. Oke. Ya di situ. Terus? Ya udah gue kasih obat. Nah, Dok, terus apa ada Nggak ada ini- yang menarik sih. Bukan. Maksudnya terus Terus? sesuai ekspektasi lo nggak? Maksudnya, oh iya emang gini nih kerjaan dokter mata gitu. Oh Atau lo iya, merasa ada gue yang- bangga dong abis dari situ kan ya kok bangga sih, maksudnya gue ya senang lah ya, maksudnya bisa menolong pasien tersebut. Gue merasa ya syukurlah, mudah-mudahan dia balik lagi juga udah membaik. Ya itu nggak bisa diungkapkan dengan apapun ya. Iya. Jadi kalau udah makasih ya dok, ini udah sembuh udah gini Oke. akhirnya berguna juga gue buat Indonesia juga dan ya, negara ya. Anak tunggal ya Dok? Gue enggak lah, gue anak Berapa? nomor 2 dari 3. Dua dari Gue tiga. yang Kakak tengah. adik apa? Profesinya? Kakak menjalani apa yang almarhum bokap
tinggalkan. Preman. Bukan preman, bukan. bukan preman, tapi Kirain. side jobnya. Tadi kan lu ngomongnya Ya preman. side jobnya. Oh, preman full time jobnya. Full time jobnya. Oke. Oke. Terus? Ada itu, makanya gua kalau waktu kecil suruh nulis kerjaan orang tua preman gitu. Oke. Gitu. Terus Jalanin usaha adik lah gue ya. notaris. Notaris. Gue sendiri yang dokter. Dua-duanya di Medan. Dua-duanya di Medan. Oke. Gue sendiri di Jakarta. Nah, terus ini ada satu fakta yang menarik sebenarnya buat gue yakin yang lain juga mungkin tahu. Istri lu kan juga dokter mata ya, Dok? Iya, Ketemunya di mana? di Medan. Di kuliah. Jadi istri gue itu ketemunya kita pacaran tahun 2000. Oh, berarti pas lagi Y2K lah ya. Iya. Jauh banget ya duit ya. Y2K Tahun pacaran. saya Oke. lulus SD aja 2001. Iya, tahun 2000 Aduh, gue. gokil. Makanya itulah. Jadi tahun 2000 gue pacaran. Terus 2003 gue diterima di FKUI. Gitu. Di mana, Dok? Sorry nggak kedengeran. Di FKUI. Kurang. Di mana? FKUI. Oke. ASMR ya kita ya. Iya. Oke. Jadi Terus? itu keterima gue di situ. Ini dulu LDR dulu. 2006 baru gue nikah. Di Medan. Di Medan. Oke. Di Baru Jakarta ke nggak ada orang. Baru ke Jakartanya lagi. Siapa yang diundang, ha? Baru ke Jakartanya lagi kapan? Terus bini gue ikut ke Jakarta. Oh. Terus ya udah Cari kerja. memang dia pengen jadi dokter mata juga, tapi kita bilang nanti subspesialisnya beda ya gitu. Jadi jangan sama lagi gitu. Masa rebutan sama istri sendiri ya kan? Bukan gitunya, capek ngomong di rumah gitu. Di rumah jangan ngomongin mata ya, bosen banget ngomong. Iya. Tapi kan dari mata turun ke hati, Dok. Iya. Ya udah. Berarti akhirnya dia spesialis ikut. hati. Enggak, mata apa? khusus Subnya apa? mata anak-anak. Oh, oke. Mata anak-anak berbeda dengan, bukan miniatur mata orang dewasa. Iya. Paham. Makanya nggak bisa kayak. Makanya penyakitnya beda-beda. Iya, betul. Penyakit mata anak beda lagi sama Oke. penyakit orang tua. Dok, gue nggak tahu sih lu mau bahas ini atau nggak. Tapi salah satu hal yang gue inget dulu adalah lo pernah berkasus dengan sebuah perusahaan yang ngomongin tentang kacamata untuk terapi. Iya. Iya kan? Gua minum dulu ya. Iya. Allahumma lakasum tua. Iya. Udah buka puasa. Gue cuma pengen tahu aja sih sebenarnya lo kapok nggak sih? Jujur aja, nggak apa-apa. Kita ngomong fair-fairan. Lo kapok nggak sih? Gue kapoknya bukan gara-gara itu. Apa? Karena setelah kasus itu pun gue aktif memberikan informasi kesehatan lah ya di TikTok. Dan TikTok gue followernya langsung 142.000. Tapi yang membuat gue berubah adalah waktu kasus yang dokter yang satu lagi. Ya. Gue lihat yang dia ditarik-tarik polisi Ya. Terus bayangan gue kayaknya si dokter ini suka memberikan informasi kesehatan deh kayak gue gitu. Mungkin dia dengan caranya sendiri ya. Caranya mungkin beda ya. sama gue gitu. Kenapa dia bisa ditarik-tarik ya gitu. Terus Dan gue ada lihat kekhawatiran. Terus gue lihat anak gue yang masih kecil gitu kan, anak-anak gue. Terus nanti dulu deh, gue bilang gitu. Jadi gue hold dulu semuanya, dan memang gue jualannya memang kan informasi kesehatan ya, memberikan edukasi kesehatan lah. Edukasi kesehatan, follower gue langsung naik banget itu. Ya. Parah naiknya. Karena banyak yang pengen tahu. Begitu gue udah bercanda-bercanda sekarang, itu udah stagnan, naiknya dikit aja gitu, karena nggak ada yang mau lihat gue juga ya, juk bapak-bapak. Karena gue inget lo pernah Instagram live ngomongin kesehatan, lo pakai baju Super Mario, itu kampret sih menurut gue. Pakai lengkap Mario sama kumisnya. Bukan baju lengkap, bukan baju gambar Super Mario ya, Bukan. tapi dia pakai baju yang biru, kaos merah, overall biru, terus pakai topi Mario, terus pakai kumis. Gue inget banget. Mario, iya. Gue yang kayak, kok ada yang mau ya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena jujur aja guys, gue temenan sama dia berarti hampir 10 tahun. Gue periksa mata ke dia 2 kali, sisanya ke dokter lain. Gue sih jujur aja. Nyokap gue aja periksa ke dia almarhum ke dia cuma sekali. Iya, abis itu udah ya? kayak, Dek, kamu Tante nggak ada mana teman ya? lain gitu. Tante mana ya? Meninggal. Wah. Kenapa ketawa Anda? Bukan. Iya, abis itu mami kayak, Dek, kamu nggak ada teman dokter lain gitu. Dokter gigi nggak apa-apa deh gitu. Gimana coba? Dari mata turun ke gigi, nggak Wah, mungkin. iya. Hidung dulu, lewat hidung. Enggak, tapi maksudnya enggak lah, bercanda lah itu. Gue tahu lah, kredibilitas orang nggak akan turun karena hanya karena kelakuan maupun kostumnya. Iya. Memang gue orangnya begitu, gimana iya, coba? cuman makanya berarti lo sebenarnya nggak kapok dalam tanda kutip
Cuma mungkin mengurangi kali ya. Mengurangi, ya. Gue masih ada kok 1-2 kali kayak nge-tweet kemarin. Gue nge-tweet kan yang tentang kacamata yang orang heboh banget harus kacamata mahal gitu ya. Lu pakai kacamata mahal juga kalau di depan komputer seharian ya nggak kuat kacamata 350.000 Blok N Square patah 2 kali saya tempel lem Korea. Iya kan? Nah, masih oke kan? Masih. Ya udah, nggak apa-apa. Masih kok dok, aman. Tapi ngeliatnya ke tempat lain. Iya. Gitu. Tapi gini. Tapi gue tetap kok masih tapi ya? gue mungkin nggak akan membahas tentang misalnya kalau ada dok memang pakai obat yang lagi viral itu bagus. Gue nggak akan jawab. Oke. Cari sendiri atau lu datang ke klinik ke praktek gue jelasin semuanya dari A sampai Z. Terus direkam pakai hidden cam, tayang di TV, viral, ditarik-tarik dengan lagi. suara itu ya. Saya aneh gitu ya. Saya pertama jadi dokter coba-coba gitu. Lu Tapi kira kita gua tahu mau enak juga. Jual saus tomat busuk apa? Oke, Dok. Gue pertanyaan berikutnya mungkin ke sini. Gue mungkin yang soal dokter matanya kita skip. Bukan kita skip, kita lewatin sedikit lah ya. Apa itu? Lu juga salah satu hal pertama yang gue kenal dari lo adalah nulis. Gue nulis ya. Dari Riva the Explorer. Dokter ngocol dulu. Pertama dokter ngocol. Pakai L. Ya. Terus dokter ngocol. Terus. Halo. Halo. Ada telepon dok? Iya. Halo. Enggak dok. Terus setelah dokter ngocol, ada Riva the Explorer, lalu akhirnya keluarlah yang legendarisnya itu Cado the Series. Dokter ngocol dulu, baru Cado 1. Baru Riva the Explorer. Oke. Apa sebenarnya yang membuat lo berpikir bahwa tulisan lo ini menarik? Gitu. Maksud gue, if there's anything ya, mungkin pada saat itu kan mungkin 2003, 2004 mungkin ya, sekitar segituan. 2007, 2008. 2007. 2007. Pada masa itu kan mungkin series luar negeri belum terlalu masuk ke Indonesia. Dan kalau gue boleh mengobservasi, dunia medis pop itu baru ada pada saat zaman-zamannya mulai dari Grey's Anatomy mungkin, atau misalnya ER, yang series-series yang seperti itu. Dan di Indonesia itu nggak pernah ada loh series yang tentang dokter. Kita udah lihat series yang bentuknya office, series yang bentuknya sekolah, series yang bentuknya macam-macam. Apa namanya? Atlet gitu. Tapi nggak pernah ada soal dokter gitu. Iya. Apa yang membuat lu berpikir pada saat itu, wah gue mau nulis soal kehidupan dokter gue, pasti seru, pasti lucu, pasti menarik. Apa? Jadi waktu pertama kali gue nulis dokter ngocol, itu bukan gue tulis untuk buat jadi buku. Gue itu waktu zaman residen, gue stres. Karena residen di FKUI, ya, itu kerjanya memang banyak ujiannya. Dikit-dikit ujian, 3 bulan ujian gitu ya. Tapi gue stres nih. Ujian, bukan hujan. Jadi gue stres nih, ya, gue stres gini. Aduh, tapi gue harus ada stress relief lah ya, maksudnya yang membuat gue jangan sampai stres banget gitu. Katarsis lah ya. Jadi gue akhirnya nulis blognya di Friendster. Dokter ngocol. Di Friendster, iya, bukan nggak ada judulnya. Jadi Friendster apa sih dok? Yang itu loh, glitter terus ada welcome terus yang fotonya yang gue testi yang bulbo gitu ya. testi gitu ya. Nah itu gue nulis, ada fitur blog di situ. Nah gue nulis, terus dibaca sama teman-teman gue di situ, ketawa. Akhirnya gue nulis artikel 1 minggu tuh bisa sampai 2. Ramalan bintang apa segala macam gue tulis deh gitu ya, sesuka gue gitu. Tentang ini, tentang fobia apa gitu. Akhirnya ada satu jurnalis, kalau nggak salah dari mana gitu ya, koran terkenal gitu. Dok, kalau udah pakai kalau nggak salah tuh disebutin, jangan tetap lupa. Oh iya ya. Kalau nggak Jakarta salah, Post kalau nggak salah. Nah, oke. Bener ya, nih? Jakarta Post. Oh iya, oke. Ya, terus dia bilang, Mas Riva, kayaknya boleh nih artikel-artikelnya dijadikan buku. Gitu. Nah kebetulan Raditya Dika kan lagi booming tuh. Kambing Jantan 2007 ya. Iya, lagi booming tuh. Wah, boleh juga nih ya gitu. Terus gue kirim dong ke Raditya Dika dengan beraninya kan, sama publisher gue bilangin, minta tolong testi lah di depannya itu apa, endorse ya, iyalah, blurb ya gitu ya. Terus Radit baca, terus dia bilang, wah ini kayak apa ya, kayak akrobat kata-kata lah apa segala macam. Terus akhirnya aku sama Radit kenalan. Nah gitu. Sama-sama Medan lagi kebetulan. Ya sama-sama orang Batak pula gitu kan. Jadi terus begitu udah selesai dokter ngocol, Radit ngabarin aku lagi, Rif, lu punya
ini enggak naskah tentang waktu lu kedokteran. Jadi ide sebenarnya ini Cado-Cado dari Radit nih. Awalnya. Terus gue bilang, gue banyak banget cerita. Ya udah lu tulis aja, gue editornya katanya gitu. Oke. Dan akhirnya buku pertama itu memang dieditorin Radit. Editor Radit gitu. Jadi Cado-Cado jadinya. Cado-Cado itu kayaknya gue yang buat. Nah, tulis itunya. Judulnya catatan dokter. Ya udah gue ceritain semuanya. Nah, gitu dari Radit sebenarnya. Makanya gue terima kasih banget tuh sama si Radit yang membuka idenya. Terus udah deh. Kedua, ketiga tapi bukan dia lagi editornya, tapi gue jalan terus sampai dia yang Cado-Cado 3 tamat. Gitu. Nah, tanpa sepengetahuan Anda enggak ada Radit. Radit. Enggak ada kan? Oh, enggak ada. Oke. Bercanda dong. Iya. Iya, terus dari buku-buku tersebut akhirnya ada berapa? 3 ya? 3. Ada 3. Terus jadi film. Iya. Kemudian sekarang jadi series. Iya. Dan ada project baru yang ada. kita belum bisa bilang. Aduh, senang banget gue 2022 nih pokoknya Mau disampaikan atau enggak nih? Sampaikan aja. Jadi akan dibuatkan dalam bentuk NFT ya? Ya, mudah-mudahan ya. Semoga jadi. Terus habis itu yang gue excited itu memang jadi serial live ya. Live action. jadi dan kebetulan kan Cado-Cado ini udah dibuat filmnya nih tahun 2016. Ya. Ya. Nah, filmnya itu genrenya romantic comedy. Tapi si Cado-Cado ini sebenarnya komedi. Wow, full pack komedi sama ada. Iya, karena gue baca buku lu 3-3-nya nggak ada romantiknya. nggak ada cerita cinta-cintanya gitu. Jadi balik lagi ke gue yang nulis sama Isman ya, dengan Mas Isman dan saya dan gue. Terus ya udah mudah-mudahan sih jadi live action series. Jadi live action series ya. Iya. Gitu. Kabarnya yang mau jadi pemeran lo katanya belum tahu gue. Pengen gue kurik-kurik. Oke, Dok. Ya. Sebenarnya gue adain lagi, lo kan juga sangat hobi ngumpulin mainan. Ya, gue inget lo sampai kalau kalian tahu ada itu apa itu? Toy collector yang Bilang dia rupanya mau nyolong. Menang lelang. Rupanya gue mau nyolong Darth Vader. Jadi gue ingat ada Medi Renaldi yang udah sampai masuk Medi, TV segala macam sebagai toy collector gitu. Oh, luar biasa dia. Terus gue ingat di salah satu kontennya dia bareng lo. Nggak pernah. Bukan, ada konten yang abis bahas dia tuh ada bahas lo. Karena lo ngumpulin Toy Story. Iya. Iya kan ya? Ada ya? Ada. Gue pernah lihat ada baca artikel gitu kayak koleksi mainan. Radit ya? Kok Radit sih? Medi ya? Enggak, tapi maksudnya bukan kontennya Medi. Jadi ada kayak artikel dari gitu. blog atau tulisan gitu. Pokoknya kayak gue sempat ngelihat ada nama lo gitu. Oh gitu ya. Lo ngoleksi mainan Toy Story dari kapan? Sebenarnya gue tahu lo nggak cuma koleksi Toy Story, tapi yang Toy Story-nya aja spesifik. Oh iya, gue ngoleksi Toy Story udah lama banget. Si Woody sama si Buzz itu gue punya, dua. Kayaknya waktu gue koas itu ya, masih lama banget gitu ya. Tahun 1995 ya keluar si Toy Story 1. Kayaknya gue punya tahun 1996 gitu ya. Gue suka banget tuh sama si Woody sama si Buzz. Gue serasa si Andy gitu di situ, ya. Andy F. Noya. Dia udah tahu joknya ke situ. Iya. Udah tahu. Ya. Nah itu gue punya gitu. Terus abis itu memang cuma beberapa gitu ya. Nah tahun 2016 kalau nggak salah gue beli lagi. Itu kan lama tuh. Itu yang 2016 kan pas kaya kan. Pas kaya. Iya. Sebelumnya memang gue susah banget nyarinya ya. Terus abis itu 2016 gue mulai ngumpulin lagi dikit-dikit. Nah yang paling parah itu lagi pandemi. Lu bayangin pandemi itu kan pasti ada aja ya distraction yang mau kita buat ya. Gue tuh satu grup sama Dokter Riva di WhatsApp. Kita ada satu grup WhatsApp. Iya. Sering kali teman-teman yang lain tuh tiba-tiba nge-share, wah Dok Riva bagus nih. Tiba-tiba dia foto udah ada di rumah. Emang kampret orang satu ini. Tiba-tiba lu beli aja gitu. Terus pas pandemi lu beli berapa? Jujur sama gue. Aduh. Nggak tahu deh. Pokoknya gue stres dah pas pandemi itu gue stres gitu ya. Pelampiasan gue memang dari dulu suka, gue paling suka ngeliat mainan dari dulu. Memang gue udah ada mainan dari sebelum pandemi juga udah banyak mainannya. Wah, sombong ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang sombong. Terus abis itu nggak apa-apa, bentar lagi Bareskrim balik. halo pajak, halo Dirjen Pajak, halo. Ya udah gue punya gitu ya. Terus gue ada grup Toy Story Collector. Ada WA-nya, ada puluhan orang di situ
yang sangat-sangat antusias sama Toy Story. Bahkan semua Toy Story sampai susu ultra Toy Story juga dibeli, ya, dikoleksi semuanya, ya, padahal udah tua-tua semua, ya. Ya kita aktif di situ. Nah, disitulah terus mulai menggelora lagi nih. Wah, lu udah punya ini nggak? Udah punya ini nggak? Udah punya ini nggak? Gitu. Akhirnya udah 10 lemari banyak ya gitu. Ya udah. Rencananya mau diapain dong? Oh, gue simpan itu. Itu harganya makin lama makin naik. Harga RC aja dari sekarang udah 25 juta kalau nggak salah. Radio kontrol yang itu, yang si RC. Yang sama si Bas, si Bas naik. Yang pertama, itu udah harganya mahal banget sekarang. 25. Nice. Gue beli waktu itu 24 juta 900 naik ke 25 lumayan lah ya. Lumayan. 100.000 naiknya tuh gimana? Enggak, itu bohong ya guys. Dia beli di Enggak. 6 jutaan waktu itu. Aku ke istrinya sih 6 juta. Kita nggak tahu ya aslinya berapa. Iya gitu. Jadi sekarang rare banget kan yang Toy Story 1 995 kayak si Mr. Mike atau apa segala macam. Itu udah nggak ada lagi. Lu cari di eBay ya. eBay juga harganya udah gila-gilaan banget gitu. Jadi gue simpan. Bahkan ada teman gue ya yang dia butuh ya, dia jual semuanya. Udah gue jual deh semuanya. Gitu. Gue lagi butuh. Gue beli beberapa punya dia gitu. Terus ya menolong gitu. Sekarang dia udah beres lagi, dia kumpulin lagi. Kan luar biasa kan Toy Story ini kan. Gue inget sih karena gue pas pandemi gue jualin koleksi mainan gue waktu itu. Gue sempat jualin buat cari duit ya. Emang butuh waktu itu ya. Ada yang beli kan? Ada. Iya. Yang beli teman sendiri pasti. Biasanya kayak gitu. Yang beli teman sendiri, terus dia nggak pakai nawar karena ada niat membantu di dalamnya gitu. So gue inget itu. Oke, Dok. Ini kalau misalkan kita ngomong apa ya? Katanya kan orang mengkoleksi itu mengkompensasi dari ketidakmampuannya di waktu kecil. Tapi kalau gue lihat sebenarnya kan lo dari kecil udah kaya, udah mampu gitu. Jadi apa yang membuat lo punya kedekatan sedemikiannya sama Toy Story? Oh iya. Karena gue inget lo pas kemarin di grup kita udah ngomongin Voltus, lo beli juga. Iya. Gue dari kecil memang udah banyak mainannya, memang. Jadi memang orang kaya gitu. Jadi bukan kayak apa namanya? Ya, bukan balas dendam. Bukan balas dendam. Oh, gue nggak punya He-Man. Gue dulu lengkap He-Man gue, tapi hilang semuanya. Gue sebel banget. Kalau gue nangis gue 2 hari. Gue balas dendam. Lu balas dendam. Balas dendam gue. Gitu. Jadi kedekatan gue sama Toy Story adalah ketika gue baca buku judulnya Creativity Inc. Karya dari Ed Catmull. Ed Catmull itu salah satu pendiri si Pixar. Dia meyakinkan si Katzenberg, Geffen sama si Spielberg ya, untuk sama si itu Apple ya, si apa? Steve Jobs. Ini bagus, kartun 3D. Terus mereka bilang, mana ada kartun 3D gitu. Kartun 3D itu nggak laku, nggak ada yang mau nonton. Pada saat itu lagi naik-naiknya ya Beauty and the Beast lah, apa semuanya ya, si Aladdin, Pocahontas segala macam. Ada katanya gitu. Terus dia berusaha untuk meyakinkan gitu. Jadi gue suka aja gitu semangat mereka. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mereka anggap dianggap orang nggak lazim gitu, bisa diterima dan sukses gitu. Itu yang gue suka gitu. Berarti, jadi nggak ngikut kemana-mana. Bisa dibilang gitu. Dia yang pionirnya lah pada saat itu. Iya, pionirnya. Ada filmnya itu yang tangan aja gini, tangan 3D, film apa gitu lupa. Ambulans apa pokoknya gitulah. Dari situ dia meyakinkan ini loh kayak gini kartunya nanti gitu. Oke. Sampai akhirnya mereka buat ceritanya jelek, si Woody-nya dibuat iri, dengki sama si Buzz, sampai si Buzz-nya didorong di jendela. Marah tuh si orang yang itunya, produsernya kan. Masa buat film kartun begini? Ini kan nggak bagus ini. Udah cut. Nggak ada lagi Toy Story gitu. Itu mereka namakan Black Friday karena di stop semuanya. Nangis mereka udah buat sebagaimana, udah kita buat cara lain. Akhirnya mereka pitching lagi, oke, diterima. Dan jadilah Toy Story 1. Dan terus itu Toy Story 2 juga banyak masalahnya gitu. Itu. Jadi ya film yang namanya film pasti banyak ya masalahnya ya. Dan ya. Apakah lo penganut gerakan populer bahwa Toy Story 3 adalah the best Toy Story ever? Gue kenapa suka Toy Story? Gue nggak akan bisa mendecide Toy Story mana yang 1, 2, 3, 4 yang bagus. Gue nggak bisa. Dari situlah gue kenapa suka Toy Story. Dibanding yang orang sequel, gue suka ini, gue suka Jurassic Park 1 misalnya daripada ini. Gue nggak bisa Toy Story. Lu mau tanya gimana pun gue nggak akan bisa jawab 1, 2, 3, 4. Nggak bisa.
Kalau karakter favorit dok, bisa nggak? Woody. Karena Woody itu mirip gue, kata bini gue. Woody. Belah mananya? Woody tuh cerewet kayak gue, cerewet, bawel, terus suka nolong padahal orangnya nggak perlu ditolong, ya kan? Oh, Terus unsolicited advice. terus iya kan, kayak Woody kan berapa kali tuh nolong si Iya. si Wizzy lah, nolong si ini, padahal nggak perlu gitu, terlalu ambi, nggak jelas gitu. Nah, Pengen itu. membuktikan diri. Ya, tahu lah, nggak tahu. Pokoknya si Woody Seperti itu, lu yang dari tadi nyebut FKUI terus aja kan, sebenarnya. Cari pengaruh. nah gue suka banget Woody, terus ya itu cerewetnya sama mirip. Oke. Bawel. Dok, kalau kita bicara tentang ini kan dua hal yang sebenarnya bisa dibilang bukan berlawanan tapi tidak berhubungan. Antara lo jadi dokter dengan lo jadi penulis, Ya, antara iya. lo jadi dokter dengan kolektor. Dokter mainan. juga penulis loh. Penulis resep jelek. Bukan. Dokter itu harus nulis. Apa nulis jurnal. Oke, enggak kita Nulis bicara kan penulisan penelitian. dalam arti yang non scientific kan. Oh iya, gitu. oke. Maksudnya, Fiksi ya. iya, Ah. dalam hal yang non scientific, Hmm. menurut lo sendiri gitu, seberapa jauh membantu satu sama lain sih? Antara dokter dengan menulis Misalnya bercanda. antara dokter dengan penulis atau dokter dengan penulis komedi atau dokter dengan kolektor mainan ini, apakah cuma membantu selevel menghilangkan stres sebagai katarsis atau gimana? Nomor 1 pasti menghilangkan stres. Katarsis itu Ya. ya. Nomor 2 ya gue jadi banyak dikenal orang dari karya-karya gue untuk buku ya. Dan gue ya pasien mungkin lebih seneng gitu ketemu gue gitu. Mudah-mudahan ya, Karena mudah-mudahan. dokter itu juga Karena dia service, kan? kayaknya Lah, ya karena service betul service kan, jasa. dan kayaknya udah ada keterikatan antara gue dengan pasien gue itu, padahal dia cuma baca buku gue gitu. Berarti seperti lagu 90-an I Know I Love You Before I Met You. Iya Oke. gitu. Ntar masuk lagi I Know I Love You Before. Iya. Iya. Anak MTV banget Anda ya. Terus. Iya, soalnya saya zaman MTV kan kecil ya, masih ngerekam pakai kaset. Iya, Anda gue kan udah anak lagi selekta pop gue sama Nekarya Safari. Asia Bagus. Oh, jauh tuh di bawahnya lagi, Kamera Ria gue, tiap hari Minggu. Apalah itu. Nggak tahu loh, Dok, iya terus gimana? Membantu nggak selain itu? Maksudnya Ya membantu gue lebih dikenal misalnya kan. Terus abis itu membantu secara dokter matanya gitu ya, secara terserah. profesi. Gimana ya bilangnya ya? Gue tuh sebenarnya pengennya buku gue itu membuat orang anak-anak SMA tertarik jadi dokter gitu. nah itu. Tertarik Berhasil jadi nggak? dokter. Menurut- Banyak berhasil. Aku ingat soalnya kamu pernah ketemu satu orang yang ngechat di DM. Iya, terima kasih dokter. Gara-gara buku dokter, saya sekarang jadi dokter dan sekarang saya kapok gara-gara dokter. Ya, ternyata jadi dokter nggak ada lucu-lucunya ya dokter katanya. Keluarkan saya dari sini dokter. Dokter bertanggung jawab gitu. Kalau Saya nggak mau salah- pindah ke pertanian katanya. Yang waktu itu ada gimana? kan yang satu cewek Ada. yang nge-DM kamu share juga itu kan. Iya. Yang pas kita Iya, jadi ada bilang terima kasih banyak kok, banyak Banyak ya? lumayan. Gue seneng banget tuh kalau udah kayak gitu langsung aduh alhamdulillah akhirnya buku gue adalah bisa ini. Ini pertanyaan yang juga gue tanyakan ke tamu-tamu yang lain gitu. Kalau misalnya habis podcast ini lu gue tusuk dong, mati. Lu mau dikenalnya sebagai apa sih? Maksudnya lu mau diingat sebagai apa? A doctor, a comedian, a writer, a collector? Seorang dokter yang banyak memberikan edukasi kesehatan dan sedikit banget bisa mengurangi angka kebutaan di Indonesia. Itu dia, gue pengen. Kebutaan. Ya, karena salah satu untuk mengurangi angka kebutaan di Indonesia, mungkin dokter-dokter lain menganggap perlu bakti sosial, katarak di pelosok-pelosok gitu. Bagi gue edukasi kesehatan juga perlu gitu, karena sebelum terlambat dia bisa ke dokter mata dan dia bisa berobat, ketahuan penyakitnya gitu. Jadi bukan udah kejadian baru action. Pencegahan itu ya. pencegahan. Jadi itu adalah salah satu cara gue untuk mengurangi kebutaan di Indonesia. Walaupun secuil banget gitu, tapi ya at least adalah. Apalagi viral gitu. Ya viral. Iya, cerita gue tentang diabetes apa segala macam. Oke. Viral di mana-mana Gue inget gitu. dokter Gue seneng, banyak yang nonton. Wah, seneng gue, bukannya gue seneng gue terkenal gitu. Enggak sih, gue seneng banget gitu. Karena berarti ada orang yang jadi lebih tahu. Iya. Dan pernah setahun yang lalu ibu-ibu datang, matanya kayak ada floaters, gara-gara ngeliat TikTok dokter nih, mata saya floaters. Begitu saya lihat, matanya tinggal satu. Begitu saya lihat, wah retinanya ternyata robek.
Itu kalau nggak di laser berapa hari aja bisa lepas semua, udah nggak bisa lihat lagi apa-apa. Ya akhirnya aku laser gitu ya. Terima kasih ya dokter gitu. Terus gue langsung aduh alhamdulillah ya gitu. Cuma mengingat tadi ya kasus ada tadi. satu dan lain hal lah ya. Aku nggak menyatakan bahwa stop sama sekali, nggak, Mengurangi. nanti dulu lah gitu, nanti dulu. Soalnya gue inget Dokter Rifa ini salah satu yang mengenalkan gue dengan istilah retinopatik diabetes. Retinopati diabetika. Yes, diabetika. Ya. Karena waktu itu mama kan diabetes, jadi aku juga harus langsung disuntik, di memeriksakan laser dan segala sebagainya. macam. Iya. Dan waktu itu sempat di laser waktu itu, tapi bukan sama Dokter Rifa karena Iya, emang sombong bukan. soalnya. Betul. Sombong banget pas, memang. Jadi kan pas ketemu, Hai, Rifa, apa dokter? Gitu. Mau kemana? Oh dokter situ. Gitu. Oh nggak sama gue? Enggak. iya, soalnya Sama pas dokter ketemu sebelah. Dokter Rifa waktu itu mobilnya udah mahal kan, jadi kita kayak bantulah dokter-dokter lain. Gitu. Jadi Dokter semua. iya. Nggak, tapi yang menarik dari gue itu adalah sebenarnya tadi lu ngomong tentang edukasi gitu. Dan menurut gue, now that I think of it, gue hampir nggak pernah kena edukasi dokter mata sih dari kecil. Nah, Hampir nggak pernah kena. Maksudnya bukan sesuatu yang di cover gitu. Kalau gigi kan kayak mungkin dari kecil ya, apalagi kita ada. Gini deh, contoh paling gampang nih. Kebiasaan yang memang diatur mengenai mata itu cuma satu, jangan nonton TV terlalu dekat, dua lah, sama jangan baca di tempat gelap. waktu kecil. Waktu kecil gitu. Sementara untuk gigi, jangan makan permen. Gosok gigi 2 kali sehari, abis dari luar kumur-kumur. Ke dokter gigi 6 bulan sekali. Mata tuh under educated, menurut gua ya. Iya, menurut iya. gua gitu. Ditambah sekarang dengan update-updatean soal gadget, soal apa namanya Computer vision syndrome. computer vision syndrome, terus ada yang tentang pengetahuan kita lebih banyak sekarang mengenai diabetes dan lain sebagainya gitu. Menurut lu nih dok, kapan sih orang harus mulai rutin memeriksakan matanya, atau misalnya bukan kapan ya, gimana ya? Dari si umur berapa? Iya, satu dari umur berapa, terus kedua kayak orang kan sering ya gitu, kayak misalnya nih kemarin nih produser ini kemarin nih baru matanya merah sebelah gitu. Terus biasanya gue juga dulu sering makanya gue sering WhatsApp lo nanya obat gitu kan dan lain sebagainya. Terus ya udah, orang pakai tetes mata yang ada di pasaran aja gitu. Betul. Yang paling gampang lah yang X itu kan ya. X itu paling gampang kan itu. Nya. X kan? X kan nya. Ya kan? Kaca. Berarti kita boleh sebut Tetes mata X gitu neutral. kan? Tetes matanya berarti. Iya, tetes matanya. Ya. Bodoh amat. Iya. Tetes mata koma atas A, tetes mata A. Tetes mata A. Ya itu tetes pakai mata. kol-kola. Ya, Mata tetes mata A. X ya. Iya, tetes mata itu. Menurut lu sebenarnya kayak kapan sih sebenarnya orang tuh harus sampai kayak gua harus ke rumah sakit, gua harus ke dokter mata gitu. Oke. Pertama umur berapa bisa diperiksa matanya? Sebenarnya dari umur 1 tahun juga udah bisa diperiksa gitu. Cuma kalau misalnya matanya kalau nggak ada masalah ya, bisa umur 3 tahun bisa diperiksa karena anak-anak udah mulai kooperatif tuh. Umur 3 tahun udah bisa bukan ditanya ini apa ZA apa gitu ya, enggak lah. Dok, ya. saya nggak bisa baca. Gila. Emang kamu sebelumnya banyak bisa? yang nganggap Enggak. gitu. Banyak yang nganggap gitu. Anak saya kan belum bisa baca. Bukan begitu, Bu. Nanti ada chartnya beda, nanti ada gambar, ada ini, nanti ketahuan. Gitu. Terus umur 3 tahun udah bisa diperiksa gitu ya. Terus yang tadi gue bilang 6 bulan sekali sebaiknya diperiksa matanya gitu ya. Apa minus matanya masih sama atau enggak gitu. Terus apalagi tadi Gejala apa yang gejala lu masih boleh pakai misalnya mata merah tadi ya, mata merah, terus habis itu lu beli obat yang ada beredar di pasaran, lu lihat belakangnya itu ada lambang logo merah biru hijau. merah, pilih yang hijau gitu ya, yang hijau ya. Ini bukan kampanye. Pilihlah yang hijau ya, karena yang hijau itu obat bebas ya, bisa harmless lah, nggak masalah, nggak harus dalam pengawasan dokter juga nggak apa-apa. Itu pakai dulu 3 hari ya, tapi kalau masih nggak enak juga Ke dokter. ya ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya baru 1 hari udah tetap nggak enak ya tetap ke dokter juga sih, nggak usah nunggu 3 hari gitu. Cuma ya kalau misalnya mild gitu ya nggak apa-apa, silakan ke dokter kalau udah lewat. Dok, take me 24 hours in your life. 24 jam dalam kehidupan seorang dokter Ferdi Rifa tuh ngapain sih biasanya? Dari bangun tidur nih? Iya. Oke. Bangun tidur. Jam? Tergantung gue lama banget. Lu tahu kan, gue kan orangnya susah tidur kalau malam. Selalu yang Enggak, jadi... kenapa gua harus tahu kalau lu susah tidur kalau malam? Soalnya di grup... Oh, di grup WA sering ngobrol malam-malam. Ya. Gue dan
paling sering ngobrol malam-malam. Benar. Kita berdua itu paling sering ngobrol malam-malam. Gue sebenarnya baca tapi pura-pura nggak baca aja. Gitu ya. Anggaplah gue bangun, misalnya kayak kerja, gue bangun jam 6 gitu ya. Terus habis itu habis mandi, terus habis itu gue olahraga dulu. Oh ya, Dokter Riva ini dokter gym. Bukan. Oh bukan. Ya gue Riva ini turun 25 berapa kilo? 10 kilo dengan masa otot peningkatan. Kagak deh. Terus. Nggak, jadi gue ada beli dumbbell sendiri atau apa, terus gue lihat di YouTube ya. Ya udah angkat-angkat dikit, terus mandi, terus sarapan, terus gue berangkat kerja. Kecuali kalau misalnya gue ada operasi jam 8 atau jam 7, ya gue lebih cepat. Di kantor ngapain? Selalu paginya gue operasi. Gue paling kurang suka operasi itu sore-sore gitu, karena mata udah capek dan lain-lain. Konsentrasi udah agak berkurang sedikit gitu ya. Ada dokternya nggak masalah gitu, tapi kalau gue lebih suka pagi gitu, jam 7, jam 8, karena masih fresh banget gitu. Jadi gue lebih konsen. Habis itu langsung praktek. Begitu udah selesai, gue ada waktu, gue F45 enggak ini ya? Nggak apa-apa, F45 gue hit ya, high intense training. Terus abis itu pulang, udah ketemu anak-anak, makan, PR udah selesai main belum game atau apa. Enggak, gue nggak main game pada saat jam segitu. Itu anak-anak, sama anak-anak, sama istri kan, ya udah ngobrol-ngobrol apa segala macam, nonton TV bareng-bareng segala macam. Terus abis itu mereka tidur jam 9, mulailah gue ya, lagi main VR terus ya sekarang. Ya langsung gini-gini kan, nggak jelas. Ya, VR, terus habis itu udah. Tidur. Gitu doang. Gitu doang. Paling kan gini, kalau misalnya gue lagi ada ide, pas habis VR gue main keyboard, main piano kalau lagi terus ada ide. Terus ada yang VR terus lagi di luar gini-gini. Enggak. Saya nggak mau ngebahas itu, Pak. Saya nggak perlu lah bahas show itu. off. Lalu. Iya, show off kayak nyebut FKU berkali-kali. Iya, Dok, gue perlu bertanya satu hal sampai ini. Gue rasa ini pertanyaan yang sudah siap ditanyakan semua orang. Apa itu? Anda dokter mata kenapa pakai kacamata, Dok? Iya. Nggak, sebenarnya gue udah lasik. Gue dulu minus 175 kanan kiri, kembar nih. 175, gue lasik tahun 2009, tapi nggak ngelasik sendiri ya. Gimana caranya? Susah dong. Jadi gue sama temen gue satu ini, dia yang ngelasik gue. Terus habis itu nggak pakai kacamata dong gue. Selama ini kan lu tahu gue nggak pernah pakai kacamata. Begitu gue udah 40-an. Berarti 40-an ini sekitar 10 tahun sebenarnya yang lalu gini, ya? Kita umur 40 tahun, itu kita harus udah pakai kacamata baca. Pakai +1. Ya. Kenapa harus? Iya, memang udah diprogram sama Tuhan kita. Kalau belum ada keluhan juga tetap sebaiknya pakai? Enggak sih, cuma umur 40 itu udah mulai itu baca sampo udah mundur-mundur ke belakang gini. Ngapain baca sampo, Dok? Ya kan kecil-kecil tulisannya tuh. Iya, ngapain dibaca? Iya, mana tahu lu mau pengen hafal dalamnya apa-apa aja gitu ya. Sampai gini-gini kadang-kadang lu lempar gitu baru lu baca gitu kan. Oh iya itu bacaannya gitu. Saking mundur banget ini enggak kelihatan. Lu lempar. Suruh orang pegangin. Kamu pegang, saya mau baca gitu. Lu lempar gitu. Oh iya gitu. Terus ambil lagi, lempar lagi. 45 minus lagi, plus lagi, nambah jadi 1,5, umur 50 plus 2. Dan seterusnya. Ya jadi pertama bisa baca segini, terus bisa baca begini, yang gini nanti sampai akhirnya lu ya taruh di situ, lu bisa baca dari sini gitu. Enggak bisa belajar juga. Gue makanya nggak komen, gue iya aja. Iya, sampai plus 3, umur 60, abis itu udah nggak ada lagi plusnya lagi. Aduh. Udah plus 3 terakhir, nggak ada plus 4 untuk baca. Gitu? Udah itu, umur 70 pun plus 3 juga. Oke. Jadi ini bukan minusnya hilang ya. Iya. Ya banyak banget tuh yang menganggap bahwa kalau ada tumbuh plus nanti kan minusnya. Emangnya matematika apa? Plus sama minus ya. Makanya kacamata ada yang atasnya yang minus, progresif. bawahnya plus. Progresif ya, apa namanya? Progresif. Dok, jadi ini fashion. Kacamata lu tuh fashion? Enggak. Karena gue kalau melihat HP. Oh, jadi ini plus. Iya, ini plus. Ini atasnya nggak ada kosong. Atasnya kosong. Gak ada, jadi buat ngeliat bawahnya doang ya. Gue bisa ngeliat lu kok, Dwik. Iya, salah. Lu di sini ya? Di sini. Kameranya mana? Oh iya. Oke. Gitu. Ya, soalnya gue udah sampai di titik gue kepikiran mau lasik gitu kan. Tapi gue takut karena gue tiap kali lepas kacamata tuh berasa katro gitu muka gue. Jadi gue kayak aku akan pakai kacamata bolong nantinya. Gitu. Enggak juga sih. Banyak banget yang bilang, aduh saya kapan pakai kacamata. Ternyata setelah dilepas dan beberapa saat? minggu, seminggu, enggak, lebih keren gitu ya.
cewek-cewek itu lebih apa gitu, datang-datang tiba-tiba udah Padahal nggak ada rambut. Udah gitu, Padahal gitu botak. kan, terus dokter gitu kan, terus begitu buka Oh, terus itu aku langsung, alasan wah gitu, terus dia langsung gini ada glitter-glitternya Ini gitu. lagi Saya udah ngomongin nggak pakai film kacamata romcom lagi. 80-an ya kayaknya ya. Saya nggak pakai Tipe-tipenya. kacamata lagi udah. Oke. Dok, pertanyaan terakhir dari gue. Apa itu? Gue salah satu mantra gue di kehidupan gue itu adalah sebaik-baiknya pelajaran itu belajar dari pengalaman dan kegagalan. Gitu. Tapi mantra lainnya adalah kalau bisa orang lain yang gagal, kenapa harus saya? Betul, gue juga Iya. gitu sih. Gue suka beberapa kali menceritakan kegagalan di hidup gue sendiri kepada orang-orang gitu. Bukan karena gue pengen adu apa ya? Iya. Bukan karena pengen masokis adu gagal-gagalan Adu gagal. siapa gitu. Iya, Enggak, iya, tapi iya. justru kayak gue pernah kayak gini kok gitu. Dan mungkin lu bisa mempelajari sesuatu dari situ. Gua nggak mau humble bragging atau apapun gitu ya. Tapi intinya menceritakan kegagalan, boleh soal pertemanan, keluarga, boleh soal Oke. Gagal ya? perpacaran, kantor. Karena kan lu kalau profesi kan lu selalu excel ya, selalu paling bagus kan. Jadi kan nggak mungkin gagal. Mungkin buat yang lain-lain. Iya. Mungkin boleh diceritain, Dok. Kalau- Kalau lu ngerasa terlalu personal dan nggak mau diceritain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau profesi yang kayak lu bilang kan, kalau dokter kan nggak bisa. Jadi kita ngikutin arus aja kan ya, kemanapun gitu ya, ikutin arus. Gue itu bukan gagal ya, maksudnya gue sempat depresi, pernah. Oke. Gue pernah depresi. Kenapa? Masalah pengen punya anak. Jadi gue menikah tahun 2006, gue baru punya anak 2015. Ya. Jadi kita nunggu sampai 9 tahun ya. Dengan beberapa kali bayi tabung. Numerus inseminasi ya. Banyak banget karena menganggap bahwa halah, ntar juga kalau udah kawin cepat punya anak. Ya. Menganggap gitu. Sebenarnya kita tunda dulu kemarin. Awalnya Tunda dulu karena istri sedang sekolah, Pendidikan, ya. jadi pendidikan, jadi nggak mau terganggu dulu. Ya udahlah nggak apa-apa, palingan nanti juga cepet lah gitu. Enggak dong, gitu. Terus habis itu udahlah nanti periksa dokternya nanti aja. Udah tahun ketiga belum dapat anak, kita nggak ke dokter juga. Ya, terus akhirnya gue baru resah nih. Ini kenapa nih ya gitu. Ya akhirnya gue bayi tabung gagal, bayi tabung pertama gagal. inseminasi. Inseminasi duluan itu udah gagal melulu tuh ya. Bayi tabung gagal, bayi tabung kedua gagal, ketiga gagal. Nah itu bayangin aja tuh betapa stresnya gue ya, karena bukan masalah biayanya ya, tapi bebannya itu loh, ngelihat istri disuntik-suntik. Ya. Bayi tabung itu istri loh yang paling kasihan. Kita itu cuma ya kayak apa ya, kayak ya ngasih sperma ya kan, gitu. Walaupun itu juga berat ya. Ya, kita disuruh itu Ya. masturbasi ya. Bakteri kan ya. Masturbasi di dalam ruangan. Lu bayangin ya, gue pernah ya disuruh. Tapi begitu kayak ruangan gini gitu, ya ruangan gini. Tapi di luar itu ada ibu-ibu suster yang, Ida, di mana kau taruh itu? Iya. Ya tadi. Nggak enak ya. Gimana caranya Iya, ya? iya. Gimana caranya kan bingung. Ya, gitu itu berat juga ya. Tapi lebih berat cewek jauh ya, karena suntik apa segala macam. Gue kasihan gitu. Tapi akhirnya gue, kenapa ya, gue salah apa ya gitu ya. Gue sampai nggak mau kerja, Dwi. Gue nggak mau kerja, gue nganggap bahwa apalah ini gitu, hidup ini gitu. Kayaknya kasih sayang gue itu harus ya sama istri pasti gitu ya. Tapi kayak orang-orang yang nggak punya anak itu umumnya mereka punya kucing, Hewan peliharaan. punya hewan peliharaan. Karena manusia itu kan apa ya, harus ya, selalu Ada sayang ya. ada kuota rasa sayang yang harus Iya, diberikan. iya betul gitu, meluber gitu ya. Jadi itu yang membuat ya gue kayaknya pengen ini ya punya anak sendiri ya, dan itu gagal terus dan nggak tahu penyebabnya apa. Kadang-kadang kalau misalnya, ini ada terjadi penyumbatan, ini spermanya nggak ada. rusak, ini spermanya nggak bagus. Ini nggak ada. Itu bisa maksudnya, ya berarti gue harus makan obat apa. Ini nggak ada, unexplained gitu. Ya nggak tahu gitu. Dokternya begitu tanya, kenapa gagal ya dong? Nggak tahu katanya. Makanya dari awal selalu dibilangnya kalau bayi tabung atau inseminasi sekian persen. Iya, kemungkinan. iya. Jadi nggak ada salahnya, kalian dua-duanya sehat gitu. Jadi 1, 2, 3 gagal tuh, tiga-tiganya. Embrionya mati terus, nggak ada yang satu pun, nggak ada yang berhasil. Begitu yang keempat itu, ya ampun. Akhirnya lamor ya. Iya. Hadir di Jadi gue lagi bukan sekolah ya, kursus 2 minggu di Jerman. Oke. Jadi istri gue sebelumnya udah bayi tabung dulu, udah masuk, tinggal nunggu nih beberapa minggu gitu, baru ketahuan hamil atau enggak kan.
aku ke Jerman dulu ya 2 minggu gitu ya. Nggak apa-apa kan sendirian. Nanti kalau misalnya ada bilang, oh maaf, ini ternyata hamilannya negatif, gagal, bisa kan sendiri gitu. Oh bisa, istri gue tuh paling kuat, nggak kayak gue itu yang paling ketawa-ketawa gini, padahal hati gue kelinci, bener deh. Kenapa kelinci, Dok? Kecil gitu, yang lemah gitu ya. Terus habis itu kayak Kelinci permen kelinci, kayak permen kelinci dikunyah-kunyah. Terus habis itu udah, oh yang bungkusnya bisa dimakan, bungkusnya ya? bisa dimakan. Nah, enak banget tuh loh. Ini kenapa kita melenceng? Lanjut. Ya udah gitu. Terus pas gue lagi ke sana, lagi Jerman, gue punya roommate orang Ekuador. Ya, Ekuador. Oh, berarti katulistiwa ya? Ya, Ekuador. Oh, itu Ekuador. Sorry. Jadi tiba-tiba bini gue ngabarin, tapi karena di sana jam 7:30 pagi, istri gue jam pagi lah pokoknya itu. Terus telepon nggak diangkat, bangun-bangun gue lihat ternyata itu forwardan itu, selamat ibu, ini. Wah, gue nangis, gue guling-guling sampai teman gue yang satu roommate itu, kenapa? Siapa meninggal katanya begitu kan. Ya udah akhirnya gue ini, wah langsung, padahal kita nggak terlalu ini kan, nggak terlalu dekat ya. jadi udah bisa lompat-lompat ke anak-anak gitu berdua, gitu karena dia juga nggak tahu sebenarnya gitu, nggak tahu masalah. Okay. Ya itu akhirnya happy ending karena ada berarti 2 kembar ya, jadi gue gagal bayi tabung itu 2 kali ya dianggap ya, karena yang jadi yang keempat ya? yang keempat 2, jadi yang ketiga berarti 1-1 gitu ya. Dirapel anggapan gitu. Gue gitu. Berarti Dok, sebenarnya berarti kegagalan terbesar lo saat yang lo rasakan di hidup ini mungkin adalah tentang kegagalan tersebut lah ya. Iya. Pada awal sampai sempat nggak mau kerja. Pertamanya sepele ya, yang nggak mau periksa ke dokter, alah gampang lah itu, alah ini, yang akhirnya ternyata itu kegagalan ya 9 tahun yang gua harus terasa berat gitu ya. Ya gitulah. Oke. One last question, Dok. Anggaplah video ini tayang dan bertahan hingga bertahun-tahun ke depan gitu. Periksa dokter mata. Bukan. Jadi anggaplah 10 tahun ke depan seorang Ferdy Rifa Hamzah sedang menonton lagi video yang sama. Menonton video ini. Apa yang mau Dr. Ferdy Rifa Hamzah sekarang sampaikan ke Dr. Ferdy Rifa Hamzah 10 tahun dari sekarang? Oh iya, gue akan menyampaikan, Rif, kayaknya lu udah perlu botox deh, gitu. Gitu. Kayaknya di sini gitu ya, di sini itu. Lu kenapa nggak botox dari umur 40-an ya, gitu. Lihat lu sekarang gimana nih, gitu. Perbaiki sekarang katanya gitu. Gitu. Maksudnya? Bebas. Oh, bebas. Bebas. Udah itu doang, yakin. Itu aja. Enggak lah. Silakan. Mau ngomong ke gua boleh, ngomong ke kamera boleh. Mana kameranya? Enggak lah. Umur berapa tadi yang 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. Berarti 82 ya. 82 ya. 10 tahun dari sekarang. Enggak lah, udah itu aja. Yakin? Yakin, apalagi yang ini gue ya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Gue nggak ngerasa baik-baik aja sih, nggak ada ya, karena orang biasa kan ngomong ke masa lalu sudah lewat. Ini lu punya waktu untuk meninggalkan pesan buat orang di masa soalnya depan. Umur 40-an sekarang ke 10 tahun kayaknya terlalu ini, kecuali kalau gue waktu kecil. Waktu gue kita ngerekam ini waktu gue umur 20-an. Itu bisa. 20-an gue belum lahir. Iya, itu bisa gue bilangin gini, Rif, lu tuh jangan stop les bahasa Jepang deh, lu mau sekolah di Jepang. Iya. Dan gue stop dong. Kalau sekarang botox aja. Gue banget deh gue itu, bener. Kalau sekarang botox. Kalau sekarang iya, Rif, lu kayaknya perlu botox deh nih, gitu. Lihat nih apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Ini karena lu nggak ngerawat, gitu. Lihat tuh, udah kerut-kerut semua, gitu. Coba kalau lu rawat dari 10 tahun yang lalu. Di sini sponsor skincare masuk. Nah. Oke, udah. Gua rasa gitu aja. Terima kasih banyak, Dok Rifa. Sama-sama. Udah ngobrol bareng kita di sini di Senang Ngobrol. Thank you buat semua yang udah nonton. Bermutu banget ya? Bermutu sekali, sangat bermutu. Kayak Adrian Mutu. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat yang udah dengerin. Gua rasa meskipun obrolannya banyak ketawanya, tapi adalah 1-2. Jangan dong.
ketahuan. Ya, meskipun obrolannya lebih banyak ketawanya, tapi gue rasa adalah 1-2 hal yang mungkin bisa ditarik. Tapi sampai ketemu di episode berikutnya dari Senang Ngobrol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian pengen ngobrol, pengen nanya-nanya. Gue nggak akan terima pertanyaan soal mitos-mitos. Dokter Riva juga nggak bakalan jawab karena dia nggak mau, dia takut ditarik-tarik katanya. Jadi jangan kalau pengen nanya, pengen ngobrol silahkan. Tapi tolong rumah dijaga. sakitnya? Ya, tolong dijaga yang normal. Jangan nyolot lo di comment section. Atau ke rumah sakit gue lah. Ya, atau sebutin. bisa datang ke Dr. Ferdi Riva di Jakarta Eye Center. JEC. Bisa di Menteng, bisa di Kedoya. Oh ya. Kalau di Menteng itu hari Senin, Kamis, Sabtu. Nggak perlu. enggak. Nanti Ya. kita tulisin. Iya. Aduh. Karena di sini lu sebagai Sayang ya banget. oke. Nah, Ya, oke. terus Ya, udah. intinya kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut sama Dr. Riva bisa langsung ke Instagramnya di @ferdirifahhamzah. Iya betul. Kalau di Twitter Ferdi @ferdiriva. Lu hafal ya? Kalau di Hebat. TikTok Terharu gue. Di TikTok Ferdi Riva. @ferdiriva. Hah. Nah, Iya. kalau Iya. buat yang lain udah like, comment, subscribe, jangan lupa lihat di Instagram kita di Studio Senang Karya. Iya. YouTube kita, of course lu lagi lihat ini, harus lu lagi lihat YouTube kita. Iya. Dan juga bisa follow kita, bisa ke website kita senangkarya.com. Demikian, sampai jumpa di Senang Ngobrol episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih enak diajak ngobrol. Sampai jumpa di Senang Ngobrol selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.